Kita bebas bersuara, bebas berpendapat melalui media sosial tanpa takut diculik apalagi dibunuh. Anda jangan hanya terpesona dengan kulit luar yang tampak tegas dan berwibawa, karena itu bisa saja menipu. Di era Jokowi saat ini masyarakat puas dengan kerukunan beragama. Hai sobat, senang berjumpa Anda, saya Bung Klau, mari kita racik. Sobat muda, apakah Anda suka pemimpin Anda adalah seorang diktator? Apakah Anda juga suka presiden Anda anti kebinekaan, lemah, atau bahkan membiarkan kelompok-kelompok radikal keagamaan mengganggu kebebasan beragama di bumi NKRI tercinta ini? Kalau saya tidak, sobat. Oleh karena itu saya tidak akan pernah memilih mereka. Sekarang saya mau racik alasan mengapa saya tidak memilih pemimpin diktator. Bagi yang belum paham arti diktator, saya jelaskan secara sederhana. Diktator adalah orang yang memimpin secara otoriter, yakni memusatkan kekuasaan pada dirinya. Karena itu dia anti kebebasan berpendapat, anti kritik, kupingnya sangat tipis. Dia akan menindas segala bentuk perlawanan yang dianggap mengganggu kekuasaannya. Beberapa pemimpin dunia yang masuk golongan diktator adalah Adolf Hitler asal Jerman, Idi Amin asal Uganda, Ferdinand Marcos asal Filipina, Bashar al-Assad asal Suriah, Saddam Hussein asal Irak, dan kita di Indonesia pernah memiliki Soeharto. Dan di era modern ini Kim Jong-un asal Korea Utara. Sobat, saat berkuasa biasanya para diktator itu menggunakan kekerasan, tak segan menghilangkan nyawa rakyatnya sendiri. Di era Soeharto, sobat, banyak orang hilang di telan rimba. Suara dibungkam, media dikontrol. Saya awal 90-an pernah menjadi wartawan di era Soeharto. Saya tahu persis bagaimana kebebasan berpendapat, bagaimana media dikontrol untuk kepentingan Soeharto. Dan ini sama saja dengan era diktator Kim Jong-un yang masih berkuasa di Korea Utara. Lawan-lawan politiknya dihabisi, kebebasan dikekang, tidak ada demokrasi. Para diktator memperkaya diri, memperkaya keluarga dan kroni-kroninya. Ibarat kata, mereka berpesta pora di atas kemiskinan rakyatnya sendiri. Sobat, saat ini kita semua bahagia hidup dalam alam demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo. Kita bebas bersuara, bebas berpendapat melalui media sosial tanpa takut diculik apalagi dibunuh. Kadang sebagian dari kita kebablasan sehingga mengganggu orang lain atau pemerintah. Namun model penyelesaiannya bukan menggunakan kekerasan tetapi jalur hukum. Sobat, khususnya generasi milenial dan Gen Z, Anda belum pernah merasakan hidup di alam kepemimpinan diktator. Anda hidup di era reformasi yang kaya akan benih baik demokrasi. Anda begitu bebas menggunakan media sosial untuk bersuara, mengkritik. Lihat saja bagaimana Bima, seorang TikToker asal Lampung yang berani mengkritik Pemda Lampung soal buruknya mutu jalan di Lampung. Jika ini terjadi di era Orde Baru, sobat, mungkin Bima sudah dipenjara, hidupnya dipersulit, atau bahkan hilang di telan rimba. Wiji Tukul, aktivis yang sering melontarkan kritik melalui puisi-puisinya di era Orde Baru, hingga kini hilang sejak tahun 1998 dan kini belum bisa ditemukan. Apakah Anda mau tiba-tiba IG, Twitter, TikTok, dan YouTube dibatasi, dikontrol atau dilarang? Apakah Anda mau kebebasan Anda dikekang, bahkan dirampas dari tangan Anda? Apakah Anda mau hidup dalam ketakutan, sewaktu-waktu bisa diculik? Saya yakin, sobat, banyak dari Anda pemilih muda menghendaki calon presiden yang tidak memiliki masa lalu kelam dalam kegiatan anti demokrasi seperti penculikan dan pembunuhan. Anda jangan hanya terpesona dengan kulit luar yang tampak tegas dan berwibawa, karena itu bisa saja menipu. Itu hanya politisasi karakter, pura-pura berubah menjadi humanis
demi meraih dukungan politik. Ini ibarat tokoh Dr. Jekyll dan Mr. Hyde dalam novel karya Robert Stevenson. Siang, dia menjadi Dr. Jekyll, orang baik. Namun di malam hari berubah menjadi Mr. Hyde, orang jahat. Dalam bahasa psikologi disebut bipolar. Sewaktu-waktu baik maksud saya, namun sewaktu-waktu berubah buruk. Calon presiden seperti ini mesti Anda waspadai. Sebaiknya Anda tidak pilih sobat muda. Sobat, sekarang saya mau racik alasan mengapa saya tidak memilih calon presiden yang mempolitisasi agama untuk meraih kekuasaan. Ya, karena calon itu memberi angin, kasarnya memperalat kelompok-kelompok radikal agama yang anti kebinekaan, kurang menghargai kebebasan beragama, bahkan memiliki niat mengubah NKRI menjadi negara khilafah. Calon itu tidak peduli akibat yang timbul berupa perpecahan dalam masyarakat. Di era Jokowi saat ini masyarakat puas dengan kerukunan beragama. Survei Indopol tahun 2022 memperlihatkan tingkat kepuasan terhadap menjaga kerukunan hidup beragama mencapai hampir 82%. Prestasi yang bagus ini sobat mesti dilanjutkan oleh calon presiden yang memiliki visi seperti Presiden Jokowi dan tidak pernah memperalat agama untuk meraih kekuasaan. Sobat muda, jumlah pemilih pada pemilu kali ini mencapai 204 juta orang. Dari jumlah itu, hampir 57% adalah Anda yang berasal dari generasi milenial dan generasi Z. Jadi betapa pentingnya suara Anda, kaum muda, bagi masa depan Indonesia. Boleh dikata, masa depan Indonesia berada di tangan Anda. Jadi jangan Anda biarkan NKRI jatuh ke presiden yang salah. Pilihlah presiden yang paling bisa memberikan kebebasan dalam demokrasi, memiliki kepedulian terhadap saluran ekspresi melalui media sosial, paling teruji dalam loyalitas terhadap Pancasila dan NKRI, dan tidak pernah memperalat kelompok radikal seperti dilakukan Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017 dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Dan siapakah calon presiden itu? Dia adalah Ganjar Pranowo. Sekali lagi, Ganjar Pranowo. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati racikan Klau. Jika kurang enak mohon dimaafkan, jika enak nantikan racikan selanjutnya.